Baik, baik, puji Tuhan. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah kembali hadir dalam acara ini. Kita kembali dalam acara Kedai Ortodoksia, bincang hangat dan santai seputar iman ortodoks. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar mengenai iman ortodoks, di mana tema yang akan kita bahas kali ini, tema ini akan membahas mengenai para kudus dan juga terutamanya mengenai Sang Theotokos. Pada kesempatan kali ini kita akan dipandu kembali oleh Romo Timotius Joko. Sebelum kita akan memulai acara ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah namamu ya Bapa Surgawi, kembali kami datang ke hadiratmu, mengucapkan syukur dan terima kasih atas segala cinta dan kasih dan juga rahmat-Mu yang besar dan kehidupan kami. Kembali ya Tuhan, kami akan belajar mengenai iman ortodoks, di mana dalam kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai seri teologi di mana yang dibahas adalah agiologia. Biarlah kiranya Tuhan kami ini, semoga apa yang kami bahas kali ini dapat memperkuat dan memperdalam iman kami dalam ortodoksi itu sendiri ya Tuhan. Kau juga memberkati pembicara kali ini, yaitu Romo Timotius Joko. Kiranya Tuhan berkarya dalam beliau, sehingga apa yang keluar dari mulutnya adalah perkataan Engkau sendiri. Kami serahkan acara ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Demi Kristus Tuhan dan penantara kami, Allah yang berkuasa untuk sepanjang segala masa. Amin. Bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami serta sepanjang segala abad. Amin. Baik Romo. Amin. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, selamat malam saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun Anda berada. Saya mengucapkan selamat bergabung di dalam acara Kedai Ortodoksia yang hari ini kita akan membahas tentang agiologi. Apa itu agiologi ya? Dari kata agio dan logos, kan ada pertanyaan apakah dalam gereja ortodok orang itu bisa disebut orang kudus? Bukankah orang kudus itu punya dosa? Bagaimana kekudusan mereka? Itu yang pertama. Yang kedua, sebutan kudus itu bukan untuk manusia, seharusnya untuk Allah. Karena Allah disebut juga sebagai yang maha kudus. Ada firman yang mengatakan udis anamartiton dalam Yohanes 1 ayat 17. Di sana kata tak seorang pun yang bisa mendekati Allah karena Allah itu maha kudus kecuali anak tunggal Allah yang duduk di samping firman Allah dan Allah itu sendiri. Jadi firman Allah yang maha kudus. Kekudusan Allah ini disebut juga kudus yang artinya tanpa dosa, ya. Kudus tanpa dosa. Kudus yang tanpa dosa itu hanya Allah saja. Di luar Allah tidak ada yang mempunyai kekudusan seperti Allah. Karena Allah itu tidak bisa bersatu dengan dosa. Karena dosa itu disebut juga sebagai amartia. Yang namanya amartia itu artinya melenceng dari tujuan ciptaan. Jadi yang disebut dosa itu untuk ciptaan, bukan untuk Allah. Ya. Karena ciptaan itu diciptakan tidak sempurna. Itu harus melalui proses kesempurnaan atau proses pengkudusan. Nah, kalau disebut tubuh Kristus yang mengkuduskan. Gereja sendiri sudah ada sebelum dunia dijadikan, yang kita bahas kemarin, di mana gereja itu tidak ada hubungan dengan dosa. Jatuhnya manusia dalam dosa bukan berarti gereja gagal, tapi justru gereja itu malah ada di dunia ini. Justru yang menguduskan dunia ini, kita membahas bahwa gereja ada di dalam perjanjian lama, gereja dalam perjanjian baru,
dan juga gereja yang disebut adalah ke dunia untuk memilih para rasulnya, dan mereka disebut juga sebagai diadokos non apostolon atau dasar daripada gereja. Nah, kalau kita membahas tentang orang kudus ini orang kudus yang bukan tanpa dosa, tapi orang kudus ini dirinya dari dosa melalui pertobatan. Ya, ada satu perjuangan di dalam orang kudus ini supaya orang kudus-kudus ini tidak kompromi dengan dosa, dengan jalan apa? Dengan jalan menyatu dengan Sang Kristus. Jadi karena hanya Kristus sendiri yang tanpa dosa, hanya Kristus yang adalah sama dengan Sang Bapa yang tanpa dosa itu yang bisa menyatukan orang-orang kudus ini, menyatu dengan Kristus. Akhirnya orang-orang kudus ini disebut juga sebagai para pemenang yang kita sudah bahas yang minggu yang lalu. Para pemenang ini disebut juga sebagai pemegang trofi yang tak terkalahkan, atau disebut juga triambepsi ecclesia atau pemenang-pemenang gereja. Membahas orang kudus, berarti orang-orang kudus ini ada. Kapan mulai adanya orang kudus? Kalau kita membahas orang kudus yang pertama itu justru ada pada kisahnya Agius Stefanus atau orang kudus yang namanya Stefanus, di mana Stefanus ini dijadikan diaken pertama oleh para rasul. Dan ketika dijadikan diaken pertama, Stefanus ini Injil kepada masyarakat yang dengan cara martir. Ada orang kudus yang pertama adalah Stefanus. Nah, pertanyaannya apakah ada orang kudus selain Stefanus sebelum Stefanus? Jelas ada. Mereka orang kudus itu adalah para nabi, ya. Para nabi itu juga disebut orang kudus. Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Raja Daud, dan nabi-nabi yang ada dalam perjanjian lama seperti Yesaya, Yeremia, Hosea, dan jika mereka bisa menyentuh alam sekitar itu dikarenakan apa? Kekudusan orang kudus ini bukan kudus dari mereka sendiri yang sudah kita garis bawahi itu karena mereka, tetapi juga ada perjuangan kebajikan, juga bisa dikatakan sudah dekat dengan energi Allah atau dengan kemuliaan Allah. Satu contoh Musa. Ketika Musa kedekatannya dengan Allah, maka ada terjadi satu perubahan di dalam diri Sang Musa itu. Apa yang terjadi dari diri Sang Musa ketika berhadapan-hadapan dengan Allah? Selama 40 hari 40 malam, Musa mengalami perubahan yang luar biasa ketika Musa kembali dari gunung, turun gunung, menemui bangsa Israel termasuk ya. Sampai di mana tadi?
Baik Romo, pembicaraan kita. silakan dilanjut Romo. Ya, alam sekitarnya. Kita sampai di Musa Romo. Oh, kita sampai di Musa ya? Ya, Musa. Jadi Musa mempunyai energi Allah yang luar biasa ketika berbicara dengan, hingga Musa ini tersalurkan oleh energi Allah yang disebut juga terang yang tak terhampiri atau phos ilaron kalau bahasa Yunaninya. Jadi orang-orang kudus itu mencapai kekudusannya sampai seperti itu. Jadi ketika berbicara dengan Allah dan Musa kembali kepada bangsa Israel mengalami ketakutan karena melihat wajahnya Musa yang bersinar seperti itu. Jadi bukan hanya orang-orang kudus di dalam perjanjian lama, juga di perjanjian baru juga banyak orang-orang kudus yang terang Allah yang tak terhampiri itu, atau kemuliaan Allah. Seperti Rasul Paulus ketika perjalanan di Damsik, dan Rasul Paulus sebelum dia menjadi rasul, dia disebut Saulus ya, dan mendapatkan penglihatan sinar yang luar. Akhirnya si Rasul Paulus itu bertobat dan menjadi rasul karena dipilih oleh Tuhan sendiri. Dan Rasul Paulus dengan energi Allah yang diterima itu, akhirnya dia sadar bahwa dia juga disebut orang-orang kudus. Dia nggak merasa sebagai orang kudus, hanya gereja yang menyatakan orang kudus setelah Rasul Paulus meninggal ya. Demikian juga orang-orang kudus yang lain, juga para malaikat. Para malaikat disebut juga orang-orang kudus. Seperti malaikat yang ada di dalam kuburan Yesus ketika ditemui oleh wanita-wanita pembawa rempah-rempah wangi ya. Ketika di sana mereka melihat cahaya yang bersinar, ada 2 orang, yaitu malaikat yang mengatakan bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati, Allah atau phos ilaron, atau juga disebut terang yang tak terhampiri. Seperti itu. Bukan hanya itu saja, juga para gembala juga melihat kemuliaan Allah ketika malaikat datang menemui mereka dan mengatakan bahwa Yesus telah datang di dunia, dilahirkan di kandang Bethlehem ya, para gembala. Juga manusia-manusia Kristus yang lain seperti kita juga, kita tidak sadar kalau kita juga mempunyai disebut energi Allah yang luar biasa. Seperti Matius 5 ayat 14 di sana katakan, kamu adalah terang dunia. Kota di atas gunung akan terlihat dengan terangmu. Jadi terang orang-orang Kristen atau kita yang ortodoksi ini, terang kita keluar, dilihat oleh dunia. Seperti itu. Juga Yohanes 17 ayat 22, dan aku akan memberikan kemuliaan. Jadi Yesus Kristus ketika berdoa kepada Allah memberikan kemuliaan kepada mereka yang disebut mereka saja dan kita. Ya, itu juga mempunyai potensi yang bersama sebagai orang-orang kudus. Jadi yang disebut orang-orang kudus itu adalah orang-orang yang dikuduskan oleh gereja. 1 Korintus 3 ayat 18 juga di sana katakan kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Rasul Paulus juga mengatakan kepada orang-orang di Korintus bahwa gereja juga memancarkan kemuliaan. Kita bukan hanya membahas itu juga, kita juga membahas tentang Agius Nectarius. Jadi Jana Suci Nectarius dulu ketika memberikan perjamuan kudus, ada seorang monaki atau biarawati. Biarawati ini kena kanker kepala. Ketika mengambil perjamuan kudus, beliau melihat bahwa Jana Suci atau Agius Nectarius itu dari tubuhnya keluar cahaya yang luar biasa, dan cawan yang dipegangnya itu juga lebih nyala, luar biasa seperti itu. Jadi orang-orang kudus itu sudah bergaul dengan Allah, makanya mereka itu juga terrefleksi dari kemuliaan Allah atau terang yang tak terhampiri itu, seperti itu. Dan banyak orang-orang kudus yang lainnya, seperti Jana Suci Serafim dari Sarov. Ketika dia dibuang di tengah hutan, dan waktu itu hujan salju, di sekitar salju yang ada di tubuhnya Agius Serafim dari Sarov itu mencair seperti bulatan gitu. Jadi Agius Serafim dari Sarov tidak merasa kedinginan karena ada cahaya ilahi yang ada dalam dirinya atau terang yang tak terhampiri dalam dirinya. Demikian juga Nabi Daniel. Nabi Daniel ketika dia dilemparkan ke dalam singa, ya lubang singa ya, di lubang singa ada satu lubang yang ada singa lapar. Justru singa itu tidak memakan Nabi Daniel. Dengan santainya Nabi Daniel itu menghelai-helai kepalanya singa-singa yang lapar itu. Mereka seolah-olah menurut kepada Nabi Daniel.
Karena Nabi Daniel juga mengenakan tias energias atau terang yang tak terhampiri seperti itu. Kita juga membahas tentang kebajikan dari orang-orang kudus. Bagaimana kebajikan orang-orang kudus? Kebajikan orang kudus itu sampai mempengaruhi sekitarnya, alam sekitarnya. Baik mempengaruhi manusia sekitarnya, juga mempengaruhi hewan-hewan. Ada orang kudus yang namanya Agios Hierasimus yang hidup dengan seekor onta dan seekor singa. Dan anehnya, ketika terrefleksi oleh tias energias dari Agios Hierasimus, singa dan onta itu menjadi sahabat. Jadi onta itu disuruh oleh Agios Hierasimus mengambil air. Dan singa yang mengawalnya. Dan kembali ke Agios Hierasimus, membawa air untuk dimasak. Dan anehnya, kedua binatang itu mengikuti ritme atau mengikuti apa yang dilakukan oleh Agios Hierasimus. Agios Hierasimus makannya itu kacang-kacangan yang digodok. Singa yang seharusnya makan daging itu mau makan kacang-kacangan. Onta juga makan kacang-kacangan. Apa yang dimakan oleh Agios Hierasimus dimakan oleh onta dan singa. Tapi apa yang terjadi kemudian, onta ini disuruh pergi oleh Agios Hierasimus untuk mengambil air di Sungai Kerit ya seperti itu. Ketika perjalanan di Yordania, di daerah Yordan, ketika dalam perjalanan itu diambil oleh orang Baduin. Singa tahu, tapi singa itu mengejar orang Baduin, tapi orang Baduin itu sudah kabur jauh dengan ontanya. Nah, ketika singa itu datang kepada Agios Hierasimus marah. Kamu yang makan onta itu pasti. Akhirnya dihakimi oleh Agios Hierasimus. Mulai saat ini kamu akan saya suruh untuk mengambil air. Jadi singa itu sekarang mengambil air. Yang tadinya tugasnya si onta. Dan akhirnya suatu hari ada orang Baduin datang dan onta yang dicuri itu diserang oleh singa. Dan singa itu mengambil onta itu dibawa kembali ke Agios Hierasimus. Dan di situ Agios Hierasimus tertawa dengan senyum. Dan akhirnya sujud di hadapan singa itu. Mohon maaf, selama ini saya salah menghakimi, ternyata yang mengambil ada orang-orang Baduin. Sampai seperti itu, ada satu areti kalau bahasa Yunani, ada satu kebajikan yang sangat tinggi sehingga bisa binatang itu bisa mengikuti ritme apa yang ada dalam diri orang. Janus Paisius juga bergaul dengan ular-ular yang berbisa. Ular-ular berbisa itu datang di Keli. Keli itu suatu tempat pertapaan, yaitu rumah kecil yang dibangun di tengah-tengah hutan oleh Agios Paisius. Itu ada ular. Datang itu dikasih susu, minum susu yang diberikan oleh Agios Paisius. Juga ada burung namanya Kocifas. Burung Kocifas itu burung hitam tapi suaranya merdu sekali. Nah, itu datang mendekati Paisius, diberi sitari. Sitari itu adalah gandum dimakan. Terus ada juga kelinci hutan yang datang, dilus-lus sama Agios Paisius, digendong seperti itu. Terus sampai dadanya bunyi tak 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 tak. Sampai Agios Paisius mengatakan, lihat, kasihan binatang ini, dadanya tak, 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 itu ketakutan kepada manusia. Manusia yang setiap hari untuk memburunya dan sampai itu. Jadi orang kudus kalau sudah mempunyai kebajikan tinggi, dia itu bisa mempengaruhi alam sekitar dan mempengaruhi manusia. Juga ada tokoh di dalam Perjanjian Lama, kalau nggak salah, itu tokoh ini disebut juga orang kudus juga yang mempunyai sama, yaitu Jana Suci Mamantas. Itu sekitar awal abad pertama ya, itu Jana Suci Mamantas itu dia sampai mempunyai hidup dengan arkuda atau beruang dan singa dan anjing-anjing hutan. Nah, ketika Agios Maman ini ditangkap oleh beberapa prajurit kerajaan Roma waktu itu, Jana Suci Maman ini mengatakan, ayo sini datanglah, kamu mencari siapa? Kami mencari Maman. Udah ayo makan dulu, dikasih makan dulu mereka. Dan prajurit itu dikasih minum, makan, sampai kenyang mereka. Kemudian prajurit nanya, Jana Suci, mana si Maman? Sebentar, tunggu sebentar, saya ngasih makan piaraan saya. Ternyata itu ada binatang buas datang, dikasih makan. Si arkuda atau beruang. Kemudian beruang pergi, datang singa, kasih makan. Kemudian singa pergi, datang serigala hutan, kasih makan. Nah, setelah selesai dengan binatang-binatang liar itu, dia
mengatakan, ya sayalah orangnya. Akhirnya Maman juga disebut martir agung yang betul-betul hidup dalam pertobatan, yang betul-betul hidup dengan Kristus, yang hidupnya berdoa, berpuasa, melakukan kebajikan, dan kebajikannya sampai tingkat tinggi. Bukan hanya jana suci Maman ya, kita juga bisa melihat jana suci Agius Porphyrius. Agius Porphyrius yang abad 21 ini juga disebut sebagai jana suci. Bukan hanya Agius Paisius, juga Yakobus Caligis, yang ada 3 jana suci ini di abad 21 yang sudah ditetapkan gereja menjadi jana suci. Apa yang dilakukan Agius Porphyrius? Agius Porphyrius itu mempunyai karunia yang namanya dioriticoproblepsi. Dia sudah tahu permasalahan yang akan terjadi. Jadi kalau dia melihat seseorang itu dengan kasihan, kadang-kadang dia menangisi orang itu. Kadang-kadang orang itu heran sama beliau. Kenapa kamu menangis? Sudah nanti kamu tahu sendiri. Terus didoakan. Dan apa yang diomongkan dia terjadi sebelumnya. Diomongkan itu terjadi sesudah beberapa tahun kemudian. Juga ada beberapa sampai Kelly-nya waktu itu dia di tengah hutan di daerah Malakasa ya. Daerah Malakasa itu sekitar 30 km daripada Athena. Saya sering ke sana. Kemarin waktu saya di Yunani juga sempat ke tempatnya monasteri. Dulu itu bukan monasteri, itu dia membangun gereja kecil. Kelly ya, seperti Agius Paisius itu ada rumah kecil dan gereja kecil di tengah-tengah hutan. Dan sekarang sudah menjadi monasteri yang besar namanya Metamorfosis Tuhan. Besar sekali sekarang. Dan penerusnya itu adiknya sekarang jadi igumeni di sana, jadi monasteri perempuan. Misalnya 3 batu, ambilkan 3 batu, kerikil atau 3 kerikil. Habis itu doakan, ingat kerikil ini, kerikil kedua, kerikil ketiga, bukan kerikilnya, sebenarnya itu nasihat supaya orang itu mengingat ketika melihat kerikil itu, mengingat nasihatnya Agius Porphyrius. Dan akhirnya terjadi sesuatu. Bukan itu saja, ada seorang yang sakit di Amerika ya, waktu itu. Dia ingin ketemu dengan Agius Porphyrius, dia sakit kanker hati waktu itu. Ternyata dia ngomong-ngomongan sendiri dengan Agius Porphyrius, di mana Agius Porphyrius itu ada di Malakasa, di Yunani. Di daerah Oropos ya, sekarang namanya Oropos. Di daerah Oropos, di situ. Jadi seperti membelah badan, jadi badannya itu sudah terbelah, ada di sana, sudah ada di sini, seperti itu. Ada sampai kebajikannya sampai seperti itu dalam kisah-kisah orang kudus, dan banyak sekali kisah-kisah orang kudus. Kalau kita membaca di kisah-kisah mereka itu di Sinaksarion, itu ada 12 buku, dan sekarang mungkin lebih dari 14 ya, karena ada jana suci yang baru yang tercipta dalam gereja. Dan kita juga akan mengatakan bahwa kita juga mempunyai potensi yang sama menjadi jana suci. Dan ingat bahwa gereja itu menyucikan. Mohon maaf. Alek, ada orang ngetuk pintu, tolong dibukakan. Saya lanjutkan. Seperti itu. Jadi ketika kita itu mempunyai potensi yang sama seperti mereka. Asalkan kita betul-betul hidup di dalam pertobatan, hidup dalam perjuangan iman, mati raga artinya berpuasa, berdoa, dan ya, seperti itu. Kita juga akan membahas tentang malaikat kudus. Malaikat kudus. Bagaimana dengan malaikat-malaikat kudus? Malaikat-malaikat kudus itu juga disebut orang-orang kudus. Tetapi malaikat kudus ini tidak seperti manusia. Kalau manusia itu dari dosa. Kalau jatuh dari dosa. Sedangkan malaikat kudus tidak mengalami jatuh dalam dosa. Yang saya maksud itu adalah malaikat-malaikat yang melayani Allah. Karena ada malaikat yang jatuh dalam dosa. Nanti kita akan membahas itu, namanya angelologia. Kita masih membahas tentang agiologia yang tidak ada hubungannya dengan malaikat jatuh ya. Ini malaikat yang tidak jatuh. Jadi malaikat-malaikat ini betul-betul hidup melayani Allah, dan mereka disebut juga tidak mengalami dosa, tidak mengalami dosa ya, tidak mengalami dosa seperti manusia. Dan mereka disebut juga sebagai ariston. Ariston itu artinya sempurna. Tidak pernah melakukan dosa. Tapi bukan tanpa dosa seperti Allah, beda. Karena tetap bahwa malaikat kudus ini juga disebut juga ciptaan sama dengan manusia. Hanya bedanya malaikat tidak pernah melakukan dosa seperti
manusia. Jadi kekudusan malaikat dengan kekudusan manusia itu berbeda. Kalau kekudusan manusia itu dengan perjuangan iman, dengan berpuasa, dengan melakukan kebajikan, dengan gereja, menyatu dengan gereja, dengan 7 misteri yang ada dalam gereja, seperti itu yang kita bahas seperti itu adalah orang kudus. Dan doanya orang kudus. Nah, ada dua, doanya orang kudus atau doa kepada orang kudus. Kita membahas juga yang pertama adalah doanya orang kudus. Doa orang kudus ini sangat didengar oleh Allah. Kita juga membahas dengan peristiwa di dalam kitab Keluaran. Di dalam kitab Keluaran ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, apa yang terjadi di tengah padang belantara? Itu banyak orang-orang Israel yang dibunuh oleh Allah karena melakukan kesalahan yang besar, yaitu menyembah berhala dan lain sebagainya. Dibunuh mereka oleh Allah. Hampir separuh dibunuh. Tetapi Musa dengan memohon kepada Allah, tolong ya Allah, jangan mereka dibunuh. Ini nanti menjadi guyonan bagi orang-orang Israel, orang-orang Mesir. Nanti guyonannya seperti ini, ya Allah, yaitu kok Allahmu itu membawa keluar orang-orang Israel dari Mesir, sementara mau membunuh di padang belantara. Bagaimana itu? Akhirnya Allah menghentikan pembunuhan terhadap orang-orang Israel, sehingga Allah itu disebut Allah yang mendengar doa dari orang-orang kudus. Bukan itu saja, Elia yang berdoa kepada Allah untuk mendatangkan hujan. Oh, Elia orang kudus. Wah, hujan itu datang. Elia juga pernah berdoa kepada Allah bagaimana air itu bisa diterima persembahannya kepada Allah melalui api yang luar biasa menyambar air dan sebagainya. Jadi banyak hal-hal yang dilakukan orang kudus di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Bagaimana Petrus membangkitkan orang mati. Bangkitkan orang mati. Ternyata masih ada di dalam kehidupan orang-orang kudus itu berkat doa-doa mereka. Ya, bahkan Abraham pernah doa syafaat kepada Allah waktu Allah mau menghancurkan Sodom dan Gomora. Itu terjadi kayak seperti negosiasi. Kalau ada 10 orang yang benar di hadapanmu, apakah Sodom dan Gomora akan dihancurkan? Tidak. 5, tidak. 3, tidak. Dua tidak, sampai hanya satu. Tapi apa akhirnya? Ternyata Sodom dan Gomora tidak ada satupun orang yang benar di hadapan Allah. Akhirnya Sodom dan Gomora pun hangus oleh hukuman oleh Allah. Karena luar biasa kejahatan Sodom dan Gomora. Kita ingat melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan Sodom dan Gomora di sana. Itu terjadi homofilia. Homofilia itu dibenci oleh Allah. Karena homofilia itu disebut juga sebagai parafisin. Apa itu homofilia? Dari kata homo, itu sesama. Filia itu percintaan sesama. Jadi percintaan sesama itu adalah melawan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah menciptakan manusia itu sejenis. Itulah yang disebut cinta, yang disebut juga sebagai cinta eros. Ya. Jadi erotas atau eros itu laki-laki sama laki-laki, wanita sama wanita tidak. Tetapi betul-betul lain jenis. Nah itu yang terjadi di dosa yang ada di dalam Sodom. Makanya Allah harus menghancurkan ini, keturunan ini. Tapi nyatanya apa? Setelah sampai hari ini masih banyak homofilia di dalam dunia ini. Tapi Allah tidak menghukum mereka dengan belerang seperti zamannya Sodom dan Gomora, tapi Allah dengan penyakit dan lain sebagainya seperti itu. Jadi banyak doa-doa orang kudus itu yang diterima oleh Allah karena kehidupan orang kudus yang sudah saya jelaskan itu sangat dekat dengan Allah. Dan kita pun mempunyai sama potensi yang sama dengan mereka. Kalau kita dekat dengan Allah, apapun yang kita minta, kita akan dikabulkan seperti dalam kitab suci. Kalau orang yang menyebut namaku, aku hadir di situ, Tuhan akan hadir. Dan apa yang kita doakan akan terkabul. Itu janji Tuhan yang sampai hari ini tidak akan
lupakan seperti itu. Tapi permasalahannya sekarang apa masih adakah orang kudus? Apakah dalam gereja masih adakah orang-orang kudus? Siapa orang-orang kudus? Sebenarnya orang kudus itu adalah kita. Seperti Jana Suci Paulus juga mengatakan bahwa orang-orang Korintus juga disebut orang-orang kudus. Coba dalam surat-suratnya kepada jemaat kudus di Korintus. Dia tidak mengatakan jemaat yang berdosa, tidak. Karena Rasul Paulus punya keyakinan bahwa gereja itu menguduskan dan mereka akan menjadi orang-orang kudus. Kepada jemaat kudus di Roma. Gereja yang kudus di Roma. Kepada jemaat kudus yang ada di Efesus, seperti itu, dan seterusnya. Itu doa-doa orang kudus. Bagaimana dengan permintaan bantuan kita kepada orang kudus? Apakah bisa itu? Bisa. Karena mereka bagi gereja yang sudah kita bahas, gereja itu ada dua ekstensi. Yang pertama itu adalah auratos yang tidak kelihatan, yang kedua oratos yang kelihatan. Gereja yang kelihatan kita ini. Dan gereja yang tidak kelihatan adalah mereka-mereka yang sudah meninggal di dunia ini, tapi mereka hidup di sana, yaitu di rangkuman Abraham atau di Firdaus. Mereka masih ada hubungan dengan kita. Itu salah kalau kita mengatakan kita tidak ada hubungan dengan mereka. Ada. Bahkan kita bisa minta bantuan mereka, minta bantuan doa pada mereka. Karena mereka sudah dekat dengan Allah. Sampai hari ini mereka dekat. Buktinya apa? Satu contoh di kitab Wahyu, yaitu adalah jiwa-jiwa yang dibawa juga ada 8 presbiter ya yang ada di kitab Wahyu itu juga. Itu orang-orang yang kudus yang berdoa untuk kita. Dan doa mereka apa? Di sana dikatakan di kitab Wahyu, cukuplah Tuhan, biarlah kami yang mengalami dosa mereka, tolong, dan mereka masih mendoakan kita di surga sampai hari ini. Jadi kalau kita memohon doa permohonan kepada mereka, itu sama halnya kalau saya minta bantuan doa sama Mas Georgios misalnya. Mas Georgios tolong doakan saya, misalnya saya ini ingin supaya gereja kita berkembang, saya ingin ini. Oh ya Romo, nanti saya doakan. Nah, hampir seperti itu. Dan ingat, mereka itu tidak mati. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah mengatakan, barang siapa percaya padaku, dia akan hidup walaupun sudah mati. Jadi itu adalah menjadi landasan bagi orang-orang kudus sampai hari ini ada saling mendoakan seperti itu. Jadi orang-orang kudus ini hidup mereka bagi gereja itu dirayakan. Mereka masuk, contoh saya ketika saya dibaptis, nama saya namanya Timotius. Timotius itu dari kata timai otheos. Timai artinya menghargai Allah. Jadi penghargaan kepada Allah itu Timotheus. Misalnya Georgios. Georgios ini luar biasa. Nama Georgios itu artinya apa? Georgios itu adalah sendiri. Karena Georgios itu artinya petani. Tapi Georgios itu artinya yang menggali dirinya sendiri sampai menemukan harta terpendam di dalam dirinya sendiri, yaitu Kristus. Itu luar biasa. Jadi tiap-tiap orang ortodoks setiap dibaptis itu harus menggunakan nama-nama orang kudus. Abraham yaitu sahabatnya Allah, seperti itu. Atau nama yang lain nih. Theoklitos misalnya, atau Elisa dan lain sebagainya. Jadi orang-orang kudus ini dia dinamakan, mereka adalah perayaan mereka namanya Yortologia. Jadi seperti saya misalnya, saya mengenakan nama Timotius. Rasul Timotius kapan dirayakan? Yaitu tanggal 22 Januari. Kalau Agis Georgios, Mas Georgios sendiri tahu kapan dirayakan. Kemudian kalau misalnya Anastasius misalnya, dari kata Anastasis kebangkitan, kapan dirayakan? Yaitu puasa besar, Paskah besar ketika Kristus Anesti, yaitu Kristus telah bangkit dari mati, yaitu Paskah, ketika Paskah. Jadi perayaan Paskah itu Anastasius. Nah, jadi masing-masing orang kudus itu ada perayaan. Nah, bagaimana kalau kita namanya misalnya sudah dibaptis nama yang lain, boleh nggak? Boleh.
Kapan itu bisa dirayakan? Nah, itu dirayakan pada Agion Panton. Agion Panton itu adalah jana suci semua. Semua jana suci. Jadi masuk ke semua jana suci. Kapan dirayakan? Itu dirayakan 2 minggu dalam perayaan itu. Jadi mereka diingat oleh gereja sampai hari ini. Setiap perayaan mereka namanya Hiera Agritnia, misalnya dirayakan pada malam hari, itu Hiera Agritnia. Kalau pagi hari itu namanya Megas Liturgias atau liturgi besar, misalnya perayaan Agius Antonius. Siapa Agius Antonius? Agius Antonius adalah orang yang pertama yang mendirikan monasteri. Nah, itu ada di mana? Di daerah Egypto. Egypto itu di daerah Mesir. Jadi jana suci pertama yang mendirikan monasteri itu adalah jana suci Antonius, ada dari Mesir, seperti itu, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin dari sini saya selesaikan dulu supaya membuka pertanyaan. Mas Yurko, silakan Mas Yurko. Membuka pertanyaan ya, Mas Yurko. Baik, monggo untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung saja bertanya kepada narasumber atau dituliskan dalam komentar chat. Nanti akan saya tanyakan langsung ke narasumber. Mungkin untuk memberi waktu teman-teman untuk menyiapkan pertanyaannya, atau mungkin ada teman-teman yang ingin langsung bertanya, silakan monggo. Kan yang mau bertanya monggo, dipersilakan. Belum ada, mungkin pertanyaan dari saya dulu, Romo. Ya, silakan. Silakan. Baik, Romo. Untuk pertanyaan dari saya sendiri, Romo, kalau untuk gelar Theotokos sendiri, kita kan sering mengenal mengenai kadang kita sebagai gereja Ortodoks Yunani itu sering memproklamirkan Hyperagia Theotokos Soson Imas. Nah, sebenarnya Hyperagia itu tuh apa sih, Romo? Maksudnya? Ya, begini. Sebutan Hyperagia itu dari kata hyper itu yang paling tinggi. Agia karena dia adalah orang kudus yang wanita. Jadi orang kudus kalau dalam bahasa Yunaninya itu ada dua. Agios itu adalah agia. Kalau Hyperagia jadi wanita yang paling suci, selamatkan kami ya. Kata Sosonimas itu selamatkan kami. Tapi ingat, kata selamatkan kami di sini bukan keselamatan yang harus dilakukan oleh Sang Theotokos atau Panagia atau Bunda Maria itu menyelamatkan sebagai Allah, bukan. Sebutan selamatan yang diberikan pemujaan yang untuk gereja, setiap ada pemujaan di dalam gereja itu karena ada sebutan Hyperagia Theotokos Sosonimas itu sebenarnya adalah bahwa mereka memohon kepada Bunda Maria supaya Bunda Maria mendoakan kepada Sang Kristus. Maria sangat dekat dengan Sang Kristus, maka ibaratnya Bunda Maria, apa yang dikatakan Bunda Maria itu sangat didengar oleh Tuhan Yesus Kristus. Makanya sebutan Soson Imas itu adalah memohon kepada Bunda Maria untuk keselamatan umat yang ada di gereja. Bukan Soson Imas itu keselamatan yang dilakukan Bunda Maria, karena Bunda Maria itu disebut juga orang kudus, karena orang kudus tidak disebut sejajar dengan Allah. Kekudusan orang kudus tidak salah, karena kekudusan Allah itu disebut udis anamartitos. Tak seorang pun yang bisa menyentuh Allah atau kecuali anak tunggal Allah. Artinya bahwa hakikat Allah itu tidak ada orang yang tahu karena kekudusannya yang luar biasa. Jadi kekudusan Allah tidak ada bandingannya dengan kekudusan yang ada di ciptaan. Nah, bagaimana dengan kekudusan ciptaan? Sudah saya katakan tadi bahwa kekudusan ciptaan itu karena refleksi, karena dekat dengan Allah, mendapatkan
terang yang tak terhampiri itu, atau terang yang disebut terang yang tak tercipta, atau kemuliaan Allah itu terrefleksi di dalam setiap kehidupan orang kudus, termasuk Bunda Maria, ya, termasuk Sang Theotokos atau Panagia. Sebutan Panagia itu sama dengan hiperagia dari kata pan, yang segalanya, ya, yang lebih kudus dari segala orang kudus. Bukan yang kudus sejajar dengan Allah, tidak ada hubungan dengan sejajar dengan Allah. Jadi Bunda Maria tetap sebagai manusia yang butuh sotiras atau butuh keselamatan dari putranya dan Allahnya. Seperti itu, Mas Yorgo. Seperti itu, Mas Yorgo. Baik, Jawabannya. Romo. Ya. Mungkin saya ingin mendakapi sedikit, Romo. Kalau Ya, silakan. untuk terdengar suara saya, Romo? Dengar, sangat dengar. Ya, silakan. Oke. Ini saya menanggapi, Romo. Kalau untuk kadang kadar kekudusan seseorang itu tuh sebenarnya tuh apa sih patokannya gitu, Romo? Kadang kalau saya mendengar kayak kadang kita ada kidung aksion estin yang menyatakan bahwa Bunda Maria itu tuh lebih tinggi daripada kerubim. Dari mananya sih, Romo? Ya. Kembali lagi, di sini adalah tesis daripada Bunda Maria. Kita membahas bukan kekudusannya, tapi tesis. Tesis itu kedudukan. Jadi kedudukan Bunda Maria, sudah saya katakan tadi, itu sebutan gereja sendiri memberikan kedudukan Bunda Maria itu adalah yang tersuci dari semua orang suci, termasuk para malaikat kudus. Di mana itu kesucian malaikat kudus itu? Ketika ada pemberitaan malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel aja memberi salam. Salam engkau yang diberkati. Malaikat Gabriel memberi salam. Artinya malaikat Gabriel mendapatkan perintah dari Allah sendiri itu dengan kaget. Jadi para malaikat itu kaget, luar biasa, yang luar biasa. Kaget seluruh dunia, seluruh alam semesta, ciptaan baik dunia yang terlihat, yang kasat mata, baik dunia yang tidak kasat mata, itu kaget ketika mendengar salamnya malaikat Gabriel kepada Bunda Maria dan memberikan berita bahwa dia, Sang Bunda Maria ini akan mengandung Yesus, yaitu firman-Nya Allah sendiri. Nah, ini menjadi berita yang luar biasa. Nah, ini yang disebut juga akrasilipseos. Akrasilipseos itu artinya bahwa ketika Bunda Maria akan mengandung Yesus, itu ada permisi dari malaikat itu. Dan Bunda Maria memberikan persetujuan. Karena aku adalah hamba Allah, terjadilah menurut perkataanmu, perkataan Sang Gabriel, yang dimana Sang Gabriel, perkataannya Gabriel itu perkataannya Allah juga. Seperti itu. Jadi Allah sendiri ketika menyelamatkan umatnya itu tidak sebagai mana semena-mena. Allah sendiri menghargai ciptaannya. Bahkan ada seperti ada izin seperti itu. Akhirnya Bunda Maria mengatakan oke. Nah, disinilah letak tesisnya Bunda Maria itu. Ketika dia mengandung Yesus Kristus, maka secara otomatis tesis Bunda Maria di atas semua ciptaan yang lain gitu. Jadi ini kita nggak membahas tentang kekudusan Bunda Maria, tidak. Tetap kekudusan Bunda Maria, karena Bunda Maria juga manusia yang dilahirkan oleh seorang ayah dan seorang ibu yang kena propatorigia martima, atau yang kena dosa asal atau dosa nenek moyang, ya seperti itu, tetap mempunyai dosa yang beda dengan malaikat. Malaikat tidak pernah melakukan dosa. Ini malaikat yang disebut malaikat pelayan Tuhan, ya, bukan malaikat yang dosa. Itu kita nggak angelologi, nanti kita bahas angelologi. Nah, sebenarnya untuk tesis Bunda Maria ini akan kita bahas agiologi ya sebenarnya, karena ada hal-hal yang penting yang gereja perlu sampaikan kedudukan Bunda Maria ini. Jadi sebutan
mengandung kemanusiaan Sang Firman. Seperti itu, Mas Yorko. Mungkin ada pertanyaan yang lain bisa memberikan penjelasan yang lebih jelas. Itu Mas Yorko. Baik, Romo. Oke. Ya. Mau Mas Denny ada pertanyaan mungkin? Saya mau bertanya untuk Romo sama sekitarnya. Kalau di Katolik kan ada doa Salam Maria. Nah, Salam Maria itu kan sebagai litani kepada Bunda Maria. Ya termasuk, ya maaf ya, sampai ada datang ke Gua Maria dan sebagainya. Nah, ini saya mau tanya Romo, apakah ada paralelisasi dengan, ya maksudnya titik temu gereja Ya, Katolik yang menggunakan... Terputus. Oh. Terputus, Mas. Ini... Oh, terputus. Ada suara. Ada. Aktif. Iya. Ya. Oke. Dengar ya suara saya. Dengar. Halo? Iya Mas Denny, monggo Saya Mas Denny. bertanya lagi. Saya Mas Denny Karolus dari Kota Blitar. Terputus, Mas. Tolong diulang. Mungkin Mas Yorko bisa menjelaskan. Iya, ada. Boleh Romo. Ini Monggo Mas Denny. Halo? Ya. Halo? Ya. Mas Denny. Halo? Ya. Dengar. Terputus ya? Pertanyaan saya, apakah ada paralelisasi antara doa kepada Bunda Maria yang melalui Salam Maria terputus atau ini. Ave Maria? Pertanyaannya terputus. Nggak ada Ini nanti masuk tadi suaranya. Sudah. Ini pertanyaannya. Kalau di gereja Katolik kan ada namanya doa Maria, Salam Maria atau Ave Maria. Nah, Ave Maria itu sendiri itu kan di dalam gereja Ortodoks itu juga menghormati Bunda Maria sebagai Sang Theotokos. Apakah ada paralelisasi? Mungkin Mas Yorko bisa memberikan pertanyaan ulang yang disampaikan Mas Denis tadi karena terputus-putus, nggak jelas. Paralelisasi. Baik Romo. Halo Mas Denis, mungkin bisa diulang karena tadi terputus-putus, nggak jelas. Mungkin Mas Denny sama saya Ya, diulang lagi ya. Iya, terputus. Mas diam aja. Sampai sekarang terputus-putus. Saya ngomong dulu. Jadi begini Mas. Iya, silakan. Nah, mungkin sekarang bagus. Coba diulang lagi. Apakah ada Iya Romo, sebentar Romo. Ya. Antara tata cara doa Salam Katolik dengan gereja Ortodoks? Misalnya Salam Maria, Ave Maria. Itu apakah di dalam gereja Ortodoks ini mengakui dengan... Mungkin Mas Yorko bisa... Ya, silakan. Doa itu. Mungkin iya, terputus-putus. Saya nggak dengar sama sekali. Itu ada jenjang yang lama terputus. Oke, saya ketik aja. Ya Romo. Begini Romo. Suara saya terdengar Romo? Koneksi dari Romo ini agak terkendala teman-teman. Mohon bersabar ya sebentar. Mas Denny. Ya. Saya yang tulis tadi aja. Ditanyakan itu paralelisasi ya, gereja Katolik dengan gereja bisa Bunda Maria. Iya. Dari doa Salam Maria ya. Ave Maria dalam bahasa Latin itu. Apakah gereja untuk melakukan cara yang sama? Tuh. Kalau di Katolik kan harus ke Gua Maria, harus ke Nganu. Apakah ada keharusan seperti misalnya bukan ke patung, tapi ke lukisan-lukisan kudus tentang Bunda Maria? Itu Theotokos, sebagai Theotokos itu wajib nggak itu? Itu aja.
Terima kasih. Oke. Nanti akan saya coba tanyakan dulu ke Romo. Ini saya sedang mencoba terhubung lagi dengan Romo ya. Buat teman-teman yang lain, monggo untuk mempersiapkan pertanyaannya, barangkali ingin bertanya, bisa diketik di chat atau langsung. Terima kasih. Ya, silakan. Pertanyaannya gimana, Mas Yurgo? Bisa dimoderatori, silakan. Oke, Romo. Halo, Mas Yurgo. Jadi begini, Ya. Romo. Ya, Romo. Iya, ya. Ya. Jadi pertanyaan Mas Denny ini berkenaan mengenai doa Salam Maria nih, Romo. Ya, betul. Nah, Terus? apakah ada paralelisasi dari gereja ortodoks? Jadi seperti apakah gereja ortodoks juga mempraktekkan doa Salam Maria seperti itu, Romo, seperti gereja Katolik Roma atau bagaimana, Romo? Seperti itu, Romo. Ya. Ya, sebenarnya Halo, Romo. Romo, ini suaranya kok agak mati. Oh iya. ya, coba Sebentar, lanjutkan Mas Mas, Denny. ini ya, Ini Romonya sudah jelas. lagi. Coba tadi pertanyaannya gimana? Jadi kan kalau di Oke, gereja oke. harus Ya, kepada silakan. di dalam Ya. ya biasa di bawah. Apakah gereja harus melakukan cara yang sama sebagai penghormatan kepada Bunda Maria, tapi melalui lukisan kudus, kemudian kita mendoakan ikon Ya. katakanlah itu. Apakah melakukan cara yang sama? Itu saja, Romo. Ada sedikit perbedaan dan persamaan. Jadi ada yortologia, ada perayaan di dalam Bunda Maria dengan saudara kita di Katolik itu berbeda. Katolik itu Bunda Maria itu naik ke surga. Nah, di dalam gereja ortodok perayaan tidak pernah Bunda Maria naik ke surga. Makanya Bunda Maria dirayakan sebagai Sang Theotokos atau bapaknya Bunda Maria itu 15 Agustus. Kebetulan gereja yang ada di Mojokerto itu perayaan dari ortodok, gereja ortodok yang namanya wafatnya Sang Theotokos. Ada perbedaan. Jadi kalau Bunda Maria naik ke surga itu sama halnya Bunda Maria tesisnya sama dengan Yesus Kristus yang disebut tanpa mempunyai pro patorikia martima atau mempunyai dosa asal. Di dalam teologi kita bahwa Bunda Maria mempunyai dosa asal. Hanya saja tesisnya itu beda dengan orang-orang kudus yang lain yang sudah saya sampaikan karena beliaunya mengandung Yesus Kristus atau mengandung kemanusiaan daripada Sang Firman. Itu yang pertama. Itu perbedaan antara Ortodok dan Roma Katolik ya. Jadi kita tidak pernah merayakan kenaikan Bunda Maria ke surga karena Bunda Maria punya dosa asal atau pro patologia martima. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai doa salam. Doa salam kita punya doa salam misalnya ada yang namanya Kidung Akatistos. Tapi salam itu bukan untuk mempunyai pro patologia martima. Mempunyai, tapi bentuk salamnya itu yang disebut Rabdos Amarandon misalnya, bahwa Bunda Maria itu disebutkan sebagai tongkatnya harum yang mengeluarkan bunga. Nah, seperti itu. Jadi ada kisah-kisah tipologi yang ada di dalam kitab suci itu semuanya hampir mirip dengan Bunda Maria, seperti
tongkat Harun yang mengeluarkan bunga. Bagaimana tongkat kok bisa mengeluarkan bunga? Padahal tongkat ini adalah kayu yang mati ya, tidak ditanam, tidak disiram kok mengeluarkan bunga. Nah, ini disebut Bunda Maria. Ini tipologi untuk Bunda Maria karena apa? Dia yang adalah perawan tanpa ada hubungannya dengan laki-laki tapi bisa mengandung yaitu Yesus Kristus. Itu adalah tipologi. Jadi kidung-kidung itu adalah sejenis yang ada di dalam Perjanjian Lama yang dikaitkan dengan Bunda Maria. Satu contoh klimaks seperti klimaks itu adalah tangga surgawi ketika yang dilihat oleh si Yusuf, mimpinya Yusuf ketika melihat mimpi ada malaikat turun naik dari tangga. Lah, tangga inilah yang disebut adalah Sang Theotokos atau Sang Bunda Maria itu. Karena apa? Sebagai jembatan dari malaikat surga menuju dunia. Karena hanya satu-satunya yang menerima Sang Firman yang bisa turun ke dunia itu melalui pernyataan Bunda Maria bahwa beliaunya mau mengandung Sang Kristus. Maka beliaunya disebut tangga yang menghubungkan surga dan bumi seperti itu. Dan kidungan-kidungan seperti itu yang ada di dalam kidung Akatistos. Nah, kidung Akatistos itu dikidungkan kapan? Ibadah ini kapan dilakukan? Ketika Jumat puasa Prapaskah, Jumat sore puasa Prapaskah. Itu selalu diadakan kidung yang namanya kidung Akatistos atau Akatistos atau disebut juga doa yang memberikan penghargaan. Jadi gereja memberikan penghargaan kepada Bunda Maria seperti yang tipologi-tipologi yang ada di dalam kitab suci melalui Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang ada untuk Bunda Marianya bukan, tapi tipologi yang bahwa Bunda Maria ini adalah satu-satunya jalan untuk turunnya Sang Firman dari surga. Seperti itu, tidak membahas tentang Bunda Maria naik surga atau dan lain sebagainya yang tidak mengalami propatori martima, karena di ajaran di Roma Katolik yang saya tahu bahwa karena ada satu seperti ada etika yang tinggi untuk Bunda Maria, ada etika yang tinggi karena yang dilahirkan itu adalah tanpa dosa, maka ibunya harus tanpa dosa. Itu etika tinggi yang ada di dalam pengajaran dalam Roma Katolik seperti itu yang saya saring selama ini. Tapi kalau di dalam Ortodoks tidak, Bunda Maria tetap mempunyai propatorikia martima, hanya saja Bunda Maria diangkat sebagai orang yang tersuci dari orang itu karena testus. Seperti itu Mas Denis Karulus. Oh iya, terima kasih. Ya. Bagaimana Mas Denis? Cukup atau mungkin ada tanggapan dulu? Satu lagi tanggapannya gini Romo. Ya. Kalau di gereja kan mengharuskan penggunaan patung Bunda Maria, doa di Bunda Maria dan sebagainya, bahkan sampai ada ujub-ujub litani kepada Bunda Maria Rosario. Ya. Nah, apakah di gereja Ortodoks juga ibaratnya bukan patung tapi ikon dan sebagainya, kemudian kita mendoakan ke Bunda Maria Sang Theotokos? Apakah ada semacam keharusan seperti ya, ada memang keharusan seperti itu, tapi tidak terpisah. Satu contoh, ada perbedaan antara Roma Katolik dengan Ortodoks, bahwa di dalam patung-patung di dalam Roma Katolik selalu Bunda Maria sendirian. Jadi kalau dalam gereja Ortodok, Bunda Maria itu harus dengan Kristus, dengan putranya. Karena putra dengan ibunya tidak bisa dipisahkan. Bunda Maria disebut bisa menyelamatkan manusia dari doa permohonan, misalnya Iperagia Theotokos Susunimas, Sang Theotokos yang tersuci dari orang suci, selamatkan kami. Bisa menyelamatkan ketika bersama dengan anaknya. Kalau dia sendiri tidak bisa, karena dia sendiri adalah manusia yang kena propatorikia martir, itu yang pertama. Yang kedua, Bunda Maria selalu ada di dalam gereja. Ornamennya itu harus Bunda Maria sendirian di dalam gua. Boleh di dalam gua, tapi harus ada Kristus, harus ada malaikat-malaikat, harus ada para rasul dan semua orang kudus. Pokok tema untuk Bunda Maria tidak boleh sendirian. Jadi di dalam gereja sendiri, karena di dalam gereja sendiri itu ikonnya apapun, ikon-ikon itu selalu ada Bunda Maria itu sentralnya di tengah itu.
selalu menggendong Kristus. Ya, itu ikon yang kemarin nggak dibahas oleh Romo Boris ya, karena di dalam gereja itu ada pelatih teraton uranon. Itu Bunda Maria itu begini, merangkul umatnya, tetapi tidak menggendong Tuhan. Tetapi di tengahnya ada bayi Yesus Kristus. Artinya Gitu. artinya apa? Pelatih teraton uranon artinya bahwa Bunda Maria itu lebih luas, ya, lebih luas dari uranon surga. Bayangkan, lebih luas dari surga. Karena apa? Karena ada anaknya di sini. Surga itu sebenarnya siapa? Surga itu pribadi Yesus Kristus. Lah kalau dia begini mempunyai gelar pelatih teraton uranon lebih luas dari surga. Nah ini kemarin nggak dibahas oleh Romo Boris. Mungkin Romo Boris jarang menggambar pelatih teraton uranon. Itu biasanya ada di depan sendiri. Di depan sendiri, di mimbar, itu ada satu konggi. Konggi itu ruangan yang melengkung seperti ini. Itu di atas sekali, di atasnya plafon ya. Di bawahnya plafon, di atas itu. Bunda Maria itu seperti ini. Merangkul, artinya Bunda Maria merangkul seluruh umatnya karena bersama Yesus Kristus anaknya gitu. Jadi pelatih teraton lebih luas daripada surga karena uranon itu adalah surga. Seperti itu. Jadi tema untuk Bunda Maria selalu dimanapun berada gereja ortodoks itu selalu ada dalam gereja. Bentuknya gua pun, di dalam gua pun selalu Bunda Maria itu ada Yesus Kristus. Terus ada para rasul, ada orang-orang kudus yang lain, misalnya Agustinus tidak pernah berdiri sendiri. Boleh. Ketika ya, di Jember itu paroki kita yang di sana namanya pemberitaan malaikat Jibril kepada Bunda Maria. Jadi Bunda Maria sendiri nggak menggendong Yesus Kristus, berhadapan dengan malaikat Gabriel. Seperti itu. Ketika pemberitaan. Nah, walaupun ikon seperti ini harus ada dalam gereja. Mesti ya, biasanya ya, tema dari ikon, kalau kita melihat di dalam gereja ortodoks, kita tahu itu gereja itu namanya apa. Itu mesti di dalam tempel gereja itu selalu kanan kiri itu ya, kanan itu selalu Bunda Maria, kiri Yesus Kristus. Tapi kalau kita menghadap ke tempel gini, kanan itu Yesus Kristus, kiri Bunda Maria. Yesus Kristus selalu Yohanes Pembaptis. Itu ingat-ingat ya, selalu Yohanes Pembaptis. Dan di samping Bunda Maria itu nama gereja. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir dalam acara ini. Minggu depan kita bertemu lagi dalam acara yang sama, Kedai Ortodoksia, bincang hangat dan santai seputar iman ortodoks. Sebelum saya menutup acara ini, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami mengucap syukur ya Tuhan kepadamu atas segala rahmat dan kasih-Mu bahwa kami telah belajar mengenai
tema agiologi, kiranya Tuhan melalui pendalaman ini kami dapat memahami bagaimana cara menjadi hidup kudus dan juga menjalankan kehidupan kami seperti para agios, seperti para kudus. Segala kemuliaan kami haturkan kepadamu ya Tuhan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, Allah yang berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Kemuliaan bagi Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Baik, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Thank you teman-teman.